Janda Cantik Dr. Aidil, episode 16. Ketika masa lalu mengetuk lagi. Pagi itu, Emily bersenandung pelan sambil menata ruang kerja kecil di sudut apartemennya. Matahari menembus tirai, menciptakan pola cahaya di dinding. Semuanya terasa hangat. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang luka, kini ia mulai terbiasa dengan cahaya. Hubungannya dengan Aidil berkembang pelan tapi pasti. Ella pun tampak nyaman, bahkan lebih ceria dari biasanya. Namun kebahagiaan yang perlahan tumbuh itu seakan diuji ketika sebuah panggilan tak terduga masuk ke ponsel Emily. Alex. Nama itu terpampang di layar, lengkap dengan foto lama yang masih tersimpan di kontak. Dada Emily langsung sesak. Jemarinya sempat ragu untuk menekan tombol hijau. Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. "Halo," ucap Emily hati-hati. Suara di ujung sana terdengar ragu. Ini aku." "Aku tahu." Beberapa detik hening. "Aku di Jakarta. Bisa kita ketemu sebentar?" tanya Alex. Emily mengatupbibirnya rapat-rapat. Pikiran tentang Aidil, tentang Ella, dan tentang kedamaian yang baru saja ia bangun langsung berkelebat di kepalanya. "Ada urusan apa, Alex?" "Aku cuma ingin bicara langsung tentang masa lalu dan mungkin tentang masa depan Ella." Kata terakhir itu menusuk. Emily tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Alex adalah ayah biologis Ella. Meski selama bertahun-tahun tak pernah berusaha hadir, tapi tetap saja ia punya. "Besok, siang, di kafe dekat Taman Menteng," jawab Emily akhirnya. Malam harinya, Emily duduk bersama Aidil di ruang tengah setelah Ella tidur. Mereka menikmati teh hangat, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Aidil lembut, memperhatikan wajah Emily yang terlihat lebih murung dari biasanya. "Alex menghubungiku," jawab Emily jujur. "Dia ingin bertemu. Katanya ingin bicara soal Ella." Aidil tak langsung menanggapi, tapi Emily bisa merasakan ada perubahan kecil di raut wajahnya. Ia tahu Aidil cukup dewasa untuk tidak langsung bereaksi emosional. Tapi tetap saja, ini menyangkut masa lalu Emily yang paling dalam. "Aku gak akan melarang. Dia ayah Ella," ujar Aidil akhirnya. "Tapi aku harap kamu tahu, apapun yang terjadi, aku tetap di sini, gak berubah." Kata-kata itu membuat Emily lega. Ia menggenggam tangan Aidil, mengangguk tanpa kata. Esok siangnya, Emily datang ke kafe dengan pakaian sederhana. Rambutnya digerai, tanpa make up berlebihan. Ia ingin pertemuan ini terasa netral. Bukan reuni, bukan pertemuan penuh luka, tapi juga bukan ajang. Alex sudah duduk lebih dulu. Penampilannya berbeda, lebih rapi, lebih tenang, tapi masih menyisakan jejak lelaki yang pernah mengkhianatinya. "Terima kasih sudah mau datang," ucap Alex saat Emily duduk. Emily hanya mengangguk. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Aku kembali ke Indonesia karena pekerjaanku sekarang menetap di sini,"
kata Alex, dan aku mulai berpikir tentang tanggung jawabku. Emily menatapnya tajam. Setelah beberapa tahun, aku tahu aku terlambat, tapi aku benar-benar ingin menebus semuanya. Aku gak minta kamu membiarkanku masuk begitu saja. Aku cuma ingin diberi kesempatan kenal Ella. Emily menarik napas dalam-dalam. Ella gak tahu apa-apa tentang kamu, selain dari cerita. Dia belum siap, Alex. Dan aku gak akan membiarkan hidupnya goyah hanya karena kamu tiba-tiba datang. Aku paham, tapi aku mohon, jangan tolak aku sepenuhnya. Emily mengerutkan kening. Apa kamu datang karena benar-benar ingin menjadi ayah? Atau karena merasa bersalah? Alex tertunduk. Mungkin keduanya. Emily memandang keluar jendela sejenak. Aku akan pikirkan, tapi aku gak janji. Ella bukan boneka. Dia butuh stabilitas, butuh rasa aman. Alex mengangguk. Aku akan tunggu keputusanmu. Emily pulang dengan kepala penuh. Ia tahu Alex punya hak sebagai ayah, tapi rasa takutnya tak bisa ia pungkiri. Bagaimana jika kehadiran Alex membuat Ella bingung? Atau lebih buruk, membuat hubungannya dengan Aidil merasa canggung. Sesampainya di rumah, Emily mengajak Aidil bicara. Ia menceritakan isi pertemuan dengan jujur, termasuk keinginan Alex untuk mengenal Ella. Aidil mendengarkan dengan tenang. Aku gak bisa menggantikan Alex, tapi aku juga gak akan mundur. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Ella dan kamu. Emily merasa dadanya hangat. Aku takut, Aidil. Aku tahu, tapi kamu gak sendirian. Malam itu, Emily duduk di tepi tempat tidur Ella, memperhatikan putrinya yang sedang menggambar di buku sketsanya. Nak, ucap Emily pelan. Mama mau bicara? Ella menoleh. Kenapa, Ma? Kamu ingat cerita Mama tentang Papa yang tinggal jauh? Ella mengangguk. Dia kembali ke Jakarta, dan dia ingin kenal lebih dekat sama kamu. Ella terdiam, menunduk menatap kertas gambarnya. Kalau kamu gak nyaman, Mama gak akan maksa. Tapi Mama pikir kamu berhak tahu siapa dia. Ella berpikir sejenak. Dia orang yang bikin Mama sedih dulu ya. Emily nyaris menahan nafas. Iya, Nak. Ella memeluk ibunya. Aku sayang Mama. Kalau Mama yakin ini baik, aku mau ketemu. Tapi Mama harus di sampingku. Air mata Emily mengalir. Ia memeluk Ella erat. Selalu, Nak. Mama gak akan pergi kemana-mana. Dan malam itu, Emily tahu satu hal. Kekuatannya bukan hanya karena ia bisa menyembuhkan luka, tapi karena ia bisa membimbing anaknya melangkah dengan kepala tegak, tanpa rasa takut. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.